Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama ikut ambil bagian di dalam ibadah Safari Park Baptis Fellowship. Hadirlah bersama-sama pada jam 8.15 pada hari Minggu 5 Juni 2022. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 11 dengan tema perbuatan besar Allah yang nantinya akan dikupas oleh Ibu Susan Wiryadinata. Dan juga ada teman-teman dari STT Baptis Bandung yang juga akan ikut berperan serta bersama-sama untuk memeriahkan ibadah kita. Mari hadir bersama-sama di Gedung Serbaguna Taman Safari Indonesia. Kami menantikan kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom, kurang semangat. Apa kabar Bapak Saudara terkasih? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga ada tamu spesial pada pagi hari ini. Ada Ibu Susan Wiryadinata, ya. Ada juga Bapak Dianto ya, sebagai buku ketiga dari STT Baptis Bandung bersama dengan tim dan rombongannya yang hari ini juga akan memberikan presentasi dan persembahan pujian bagi kepada nama Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini ada saudara kita yang berulang tahun, ada Bapak Pendeta Dewanto, Ibu Yuni dan juga saudara Yosa. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh Ibu Susan dan perintah Tuhan. Karena Bapak Gembala Sidang kita sedang melayani di luar daerah. Baiklah bisa terkasih, akan ngajak untuk kita untuk persiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita yang terbaik bagi Tuhan. Maha besar Tuhan. Kami kagum ya Tuhan akan Engkau yang begitu dahsyat Tuhan. Senantiasa memberikan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapak. Maha
Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mari kita menyerahkan hati kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, untuk anugerah-Mu selalu baru setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah yang terbesar, yang maha besar ya Tuhan, yang kami miliki dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah senantiasa layak kami puji dan sembah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di hari yang baru, di hari yang indah pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu senantiasa datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, melalui setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kuasa hati pikiran kami ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan memenuhi setiap hati pikiran kami pada pagi hari ini. Layakan kami yang datang menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di surga kami menyerahkan ya Tuhan setiap rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji dan Kau ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Ada semangat sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita mau katakan bahwa ajaib Tuhan kita tidak terbayang besarnya, akan makin kekuatannya berikan kesabaran. Dan tak terbagi kekuatanmu.
terkasih, kita kembali menyanyikan kebesaran Tuhan kita sebagai pujian tema kita pada bulan ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, sehingga layaklah segala bangsa untuk datang sujud menyembah Engkau, sebab Engkau yang kaya, yang kudus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Baca firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Saya akan baca bagi kita sekalian. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Kami mengundang bertugas untuk maju ke depan. Panggilan Bapa telah menerimanya ketiga ayat 10.
Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbedaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil sebagai kendaraan kita akan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Kami dapat menggunakan dengan bijaksana, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, supaya semakin berlimpah-limpah penghasilan mereka. Karena segala sesuatu Tuhan adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan biarlah bagi Engkau kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak atas Safari Park Baptist Fellowship ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan Tuhan memperluaskan kerajaan-Mu melalui persekutuan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohonkan semua ini. Amin. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga usaha Baik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu presentasi yang disampaikan oleh Bapak Yanto, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan persembahan pujian dari SDT Bandung. Waktu tetap kami persilakan.
Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari Minggu, hari yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap kita orang percaya, karena kita memperingati hari bangkitan Kristus. Dan hari ini adalah hari Pentakosta yang sering dilupakan. Padahal itu hal yang paling penting. Tema kita selama bulan ini, semoga tidak salah, perbuatan besar Allah. Dan hari ini kita dilayani oleh satu suku yang pernah berkumpul waktu turun Roh Kudus, Sukabumi. Sudah lihat rambutnya sudah putih, berarti umurnya sudah panjang, sudah lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya Yanto Supianto, pembantu ketua 3 SD Baptis Bandung. Saya tidak suka berbicara banyak. Saya akan secara singkat memberikan penjelasan tentang salah satu SD Baptis yang diakui oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia, yaitu SD Baptis Bandung. Ada 3 SD Baptis di Indonesia, 4 Medan, Jakarta, lebih dekat dari sini, Bandung dan Semarang. Saudara boleh masuk ke salah satu SD Baptis itu. Tapi karena saudara tinggal di Cisarua yang sejuk, Bandung mungkin menjadi pilihan yang lebih baik dari ketiga SD itu. Nah, saudara, tagline SD Baptis Bandung seperti yang bisa saudara lihat, bangkit, berjaya, menjadi berkat. Bangkit bahwa SD Baptis Bandung ingin memberkati setiap orang yang terpanggil untuk diperlengkapi, supaya mereka bangkit menjadi terang. Lalu berjaya bukan tentang power, tapi bagaimana mereka bisa merambah tempat-tempat yang mungkin orang tidak suka ditempatkan di situ. Apalagi merasa bahwa saya sudah punya ekor babi yang lebih panjang, STH atau MPD atau SPD, tapi mereka mau merambah tempat-tempat yang belum ada orang yang suka, menjadi berkat. Bahwa SD Baptis Bandung ingin menjadi berkat bukan saja bagi denominasi Baptis di bawah IGBI, tapi juga ada denominasi Baptis lain, ada juga denominasi gereja yang lain. Nah, lalu ada nilai-nilai yang menjadi harapan yang ingin dicapai baik secara sivitas akademika maupun output dari lulusannya. Kalau dibaca, akronim ini membentuk satu kata Baptis, dalam bahasa Inggris. Value yang pertama adalah biblical in belief. SD Baptis Bandung mengajarkan mahasiswanya untuk meyakini bahwa iman hanya berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Yang kedua, active in service. Bukan saja diperlengkapi. Saudara, saya tidak tahu di SD Baptis yang lain. Di Bandung itu yang masak adalah mahasiswa, yang belanja mahasiswa, yang membersihkan kampus adalah mahasiswa. Mereka bukan saja aktif sebagai seorang mahasiswa, tapi juga mereka melayani, dan mereka melayani di gereja-gereja di mana mereka bergabung. Yang ketiga, value yang ketiga adalah professional for His glory. Kalau kita sebut profesional, seringkali mungkin seperti saya pakai jas, pakai dasi. Profesional artinya serius untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan saya aku yakin, Tuhan Yesus tidak pernah mengirim orang one by one, tetapi
tapi dalam tim. Ya. Di lingkungan PSI ini orang bekerja dalam tim. Ya. Jadi value yang keempat adalah teamwork for success. Kita tidak mungkin berhasil kalau kita tidak bersama-sama. Dalam bahasa Inggris, you cannot spell success without you. Is that right? Betul ya? Jadi harus dengan teamwork. Dan value yang berikutnya adalah integrity in lifestyle. Saya pikir Bapak Ibu seorang Kristen tidak perlu lagi dijelaskan bahwa integritas harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Yang berikutnya adalah smart for excellence. Kita harus, ya zaman sekarang harus smart, ya. Tapi excellence di sini adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Nanti ayat-ayatnya dibaca ya. Dan yang terakhir, supaya melengkapi etis, totality in surrender. Saya sama dengan mahasiswa-mahasiswa, ya. Ada diskusi yang menarik. Pak, ternyata ketika kita taat kepada Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Ya. Saudara, jangan takut menjadi hamba Tuhan. Saya dipanggil melayani sepenuh waktu di kampus dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Ya. Mungkin secara materi yang saya dapat dulu jauh lebih besar. Ada jaminan. Apakah jaminan hari tua, jaminan yang lain saya dapat. Setelah saya total untuk bekerja di STT Baptis Bandung, semua hilang. Tapi Tuhan mengganti. Ya. Saya punya 3 anak, 2 sudah lulus sekolahnya, dan 1 lagi masih kecil, SMA kelas 11. Ya. Tapi Tuhan yakin Tuhan akan pelihara. Ketika kita serius dan total berserah kepada Tuhan, jangan takut. Ya. Jadi kalau ada pemuda-pemudi di sini yang sudah lulus SMA, yang sedang mencari pelayanan atau mencari pekerjaan, ya, salah satunya adalah berserah kepada Tuhan, minta Tuhan tunjukkan. Ya, saya waktu dipanggil untuk diperlengkapi di seminari, saya sudah menikah, punya 1 istri. Penting ya di Indonesia, 1 istri dan 2 anak waktu itu. Saya tidak punya kekayaan, saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Ya. 1 tahun pindah ke sini dari keluarga yang berbeda. Tapi tahun 2000 Tuhan melengkapi saya. Ya. Dan sekarang saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Masuk perhatikan jumlah mahasiswa yang sekarang ada yang aktif ini ya di STT Baptis Bandung, program studi undergraduate atau S1 ini, jurusan PAK Pendidikan Agama Kristen 32, Teologi 20, dan S2 jurusan PAK itu 8. Tahun ini puji Tuhan ada cukup banyak yang melamar, tapi kan biasanya banyak yang melamar sedikitnya diterima. Menurut catatan itu ada calon mahasiswa 30 ya untuk S1. Yang S2 itu ada 12. Yang sudah kami wawancara itu 6 orang yang S2 ya. Jadi saudara, dan juga perlu diingat karena akreditasi menjadi penting ya untuk zaman sekarang, tidak seperti dulu seminari asal belajar diperlengkapi dikirim ke gereja, tapi sekarang akreditasi itu penting. STT Baptis Bandung sudah terakreditasi baik institusi maupun prodi-prodinya, 3 prodi. Nah di sini saya mau jelaskan ini yang menarik dari apa yang dimiliki oleh STT Baptis Bandung yang mungkin tidak dimiliki oleh STT lain bahkan saya berani mengatakan Medan, Jakarta, dan Semarang pun tidak punya. Ini PK ini program khusus ya. Yang pertama menjahit.
Pak STT kok mengajarkan menjahit. Waktu pandemi awal, kami diberikan 3 mesin jahit dan 1 mesin obras oleh salah satu perusahaan di Bandung Barat. Ya. Waktu itu mesin ini hanya dipakai untuk bikin masker. Lalu kalau mahasiswa ada yang bajunya sobek dijahit di situ. Nah, tapi semester ini kita sedang merintis supaya mahasiswa yang serius, yang mau belajar akan diajar oleh seorang profesional. Dia ini fashion designer, betul-betul profesional. Dia akan mengajar mahasiswa untuk menjahit baju adat, ya, karena pasti mereka akan kembali ke daerah masing-masing. Dan dengan demikian mahasiswa akan dibimbing sampai mereka mandiri. Kalau bisa mereka membuka usaha. Dan ini menjadi salah satu alat mereka bisa melayani orang lain. Lalu yang kedua, salah satu mahasiswa kita Tasik ini dari Sulawesi Barat. Ya. Dia lulusan dari Tata Busana dan dia pernah mendapatkan penghasilan dari mesin jahit. Dia pernah ikut BLK dan dia akan menolong banyak mahasiswa yang lain untuk membantu trainer ini ke depan, ya. Dan bahkan trainernya bilang kepada saya, Pak, kami akan usahakan, kami akan memperlengkapi mahasiswa ini. Bukankah ini satu berkat yang Tuhan berikan, ya? Yang kedua, Bapak Ibu, di Jawa Barat, ya kita Jawa Barat, di Bandung khususnya, lokasi kampus STT Bagus Bandung itu terletak di Bandung Timur, di mana Bandung Timur ini adalah sangat hijau, mengerti ya maksudnya ya, hijau sehingga sulit untuk anak-anak di sekolah mendapat pengajaran agama Kristen. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, jadi 5 atau 6 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Jadi di kampus itu dibuka pengajaran agama Kristen yang disebut dengan Kejarta, kelompok belajar pendidikan agama Kristen. Pesertanya itu dari SD sampai SMA di sekolah-sekolah negeri yang ada di Bandung Timur. Setiap Sabtu mereka datang ke kampus sebelum pandemi, setelah pandemi itu online, dan mungkin semester ini akan kembali onsite. Ibu Jenny yang menjadi koordinatornya. Dan ini bisa menjadi alat juga, karena bulan ini saya lupa tanggalnya, 2 hari akan ada sekolah minggu bulan untuk sekolah-sekolah ini. Yang mengajar siapa? Mahasiswa. Dan di situ ada gereja baptis Ujung Berung. Akibat dari Kejarta ini, jemaat itu bertambah di situ. Ya. Dan saya berharap doa kami semua dari kami ketika sil itu diadakan, banyak anak yang percaya kepada Tuhan dan orang tuanya pun dijangkau. Ya. Ini program khusus. Nah, lalu bagaimana dengan lulusan? Jadi apa lulusan dari STT Bagus Bandung ini? Ibu Susan ini yang paling senior, pasti tahu ya, ada berapa puluh guru dihasilkan dari STT Bagus Bandung, baik yang di swasta maupun pegawai negeri. Ya. Ada dosen ya, yang menjadi alumnusnya itu atau alumninya menjadi dosen, lalu gembala sidang. Kita mengirim mahasiswa dari barat sampai ke timur. Ya. Paling barat itu adalah Batam di Bintang. Ya. Ada satu ada satu alumnus di situ kerjasama dengan Singapore Baptist Convention. Dia melayani di sana, menjangkau anak-anak. Lalu di Pulau Bangka ada suami istri, Bapak dan Ibu Yeremia dan Amalia Nababan.
di Sulawesi Barat, lalu sampai ke Masohi di Maluku. Dan yang saya syukuri Bapak Ibu, ya, walaupun mereka sudah studi di kota besar di Bandung, waktu saya tanya kepada salah satu mahasiswa yang sudah lulus, saya bilang, bagaimana kamu ditempatkan di Sumatera? Dia bilang, Pak, saya tidak mau. Tua saya dikirim ke tempat yang paling ujung, yang Rosiliu, ya. Nama yang itu rupanya dedikasinya tinggi, ya. Dia sekarang di Masohi, melayani orang Nias, melayani di Masohi. Lalu yang paling timur adalah Gladys, ya. Gladys ini dari Sulawesi Barat. Dia sekarang melayani bersama suaminya di, saya lupa tempatnya itu, ingat? Bintang, ya. Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang itu di pedalaman, nggak ada sinyal. Ya. Jadi Tuhan sudah memakai SDA Baptis Bandung supaya kerajaan Tuhan diperluas. Jadi saya berharap, ya, saudara yang masih muda, yang masih punya semangat melayani, ya, kalau mau diperlengkapi, salah satu pilihannya adalah SDA Baptis Bandung. Jadi kita kerjasama dengan gereja-gereja, baik gereja di Jawa Barat, ya, dengan gereja-gereja di Singapura, ya, dengan juga Departemen TI untuk mengutus mahasiswa. Nanti setelah ini akan ada 2 diutus ke Sumba. Itu ada satu shelter di Sumba. Anak-anak dari kampung-kampung itu dikumpulkan, belajar di situ, ya, karena Sumba ini salah satu pulau yang termiskin di Indonesia. Tapi luar biasanya apa? Ada hotel. The most expensive hotel is in Sumba, ya. Mengerikan. Nih, itu hotelnya mahal sekali. Dan anak-anak yang dilayani tidak berani masuk ke situ. Dan Sumba itu juga diintervensi oleh orang-orang hijau juga, ya. Saya 10 tahun bolak-balik ke Sumba dan bersyukur Tuhan memakai SDA Baptis Bandung yang tidak terlalu besar ini supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara, ini adalah sekelumit tentang keuangan, ya. Kolom yang paling kiri itu adalah total pengeluaran tiap bulan. Lalu yang kedua itu rata-rata per bulan, dan yang ketiga ini anggaran bulanan, ya. Untuk diketahui bahwa ada banyak program, ada banyak pengembangan yang kami sedang lakukan, tetapi sampai hari ini kami hanya bisa mencapai untuk memenuhi hal-hal yang dasar. Kalau sudah tergerak untuk memberkati SDA Baptis Bandung, saudara bisa juga menghubungi kami, ya. Dan naik laporannya ini, ya. Yang kedua, ini adalah pengeluaran. Ini pengeluaran Januari sampai April, ya. Jadi memang masih terus berdoa supaya Tuhan memberkati, karena kebanyakan mahasiswa 99,9% itu disponsori, ya. Ada 1-2 yang membayar dan disebut sponsori, ya. Nah, Bapak Ibu, mahasiswa kita ini berasal dari berbagai daerah, ya. Yang hadir hari ini dari Jawa Barat, ada Medan, Sumatera Utara, ya, dari Medan, dari Nias, lalu Sulawesi Barat, dan ada bukan saja tim sepak bola yang membuat naturalisasi, ya. SDA Baptis Bandung pun ada satu naturalisasi. Orang Hong Kong asal dari Salatiga, ya, dia dulu menjadi pekerja migran di Hong Kong 8 tahun. 18 years, ya. 18 tahun, saya tuh belakangnya saya jadi 18 tahun. Ya, dan saya berharap dengan pengalaman itu Tuhan memberi visi yang lebih jauh lagi, ya, dan dia diperlengkapi di
STM Baptis Bandung. Jadi ini naturalisasi, kita bangga juga ya. Ada orang Hongkong yang kembali ke Indonesia dan belajar di STM Baptis Bandung yang terakhir. Nah, silakan. Kalau saudara terpanggil selama nanti mungkin setelah ibadah mau tanya-tanya, bisa tanya saya Ibu Jenny. Nah, bisa juga nanti di scan barcode ini, ya, masih ada kesempatan untuk melamar atau bukan melamar ya, mendaftarkan diri sebagai mahasiswa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya panggil para mahasiswa untuk memberkati dengan pujian.
Puji nama Tuhan, persembahan pujian yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk presentasi yang sudah Bapak Yanto sampaikan. Silakan bagi Bapak Saudara yang tergerak hatinya untuk boleh bergabung nanti setelah ibadah, bisa bincang-bincang dengan Bapak dan Ibu kita. Baik Bapak terkasih, kita akan persiapkan diri kita untuk mendengar kepada firman Tuhan yang dilawani oleh hambanya Ibu Susan Widyadinata. Kita mau angkat pujian kita kembali. Roh Kudus hadir di sini. Kami membuka hati kami ya Tuhan, untuk kami dapat menerima Roh, untuk kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perbuatan besar Allah. Apakah perbuatan besar Allah itu? Apakah saudara sudah pernah merasakan atau berpengalaman bahwa ada perbuatan besar Allah di antara saudara-saudara dalam hidup saudara? Ada? Saudara dapat merasakan perbuatan Allah yang besar di antara saudara sendiri? Pengalaman hidup saudara ada? Ya. Ada ya satu orang. Saya harap saudara semuanya mengalami perbuatan besar Allah ya. Kalau tidak ada perbuatan besar Allah, bagaimana saudara bisa ada di tempat ini? Kehidupan saudara dan semua pengalaman yang saudara alami itu suatu perbuatan besar Allah. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama memikirkan apa perbuatan besar Allah kepada kita. Kalau saudara melihat gambar itu, memang perbuatan besar kebanyakan orang itu memikirkan pada waktu bangsa Israel mereka diperbudak di tanah Mesir. Mereka itu hidupnya susah, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan mereka dari penindasan Firaun. Ya, dan pada waktu mereka keluar dari Mesir, yang terjadi seperti pada gambar itu, Laut Merah pun bisa dibelah. Mana ada kejadian laut bisa dibelah, saudara? Dan pada waktu laut dibelah,
tanahnya menjadi kering, sehingga bangsa ini dapat keluar dari tanah Mesir. Dan setelah mereka dapat menyeberang ke sebelah, naik ke daratan, orang-orang dari Firaun itu mengejar mereka. Pada waktu mereka mengejar sampai di tengah, airnya menutup kembali dan mereka semuanya tenggelam di laut itu. Itu yang terkenal, suatu perbuatan yang besar yang selalu diingat, dan bangsa Israel itu selalu mengingat perbuatan besar Allah yang terjadi itu pada waktu itu. Tetapi apalagi perbuatan besar Allah? Ya, nanti kita lihat apa perbuatan besar Allah. Sebetulnya dari mulai penciptaan itu sudah perbuatan besar Allah. Dari yang kosong, dari yang tidak ada apa-apa di alam semesta ini, Allah hanya dengan firman-Nya Dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, saudara dapat membayangkan, wah bagaimana penciptaan itu? Sulit bagi kita untuk membayangkan. Dan banyak orang merasa, ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan merasa, ya itu terjadi dengan sendirinya. Apakah bisa kalau menurut saudara terjadi dengan sendirinya bahwa alam semesta yang kosong itu akhirnya ada langit, ada bumi, ada benda-benda di langit, ada lautan, ada daratan, ada binatang-binatang, ya. Saudara yang paling tahu tentang binatang-binatang itu ya, karena di sini tempatnya. Dan kemudian ada manusia yang diciptakan. Nah, bagaimana penciptaan manusia itu? Ya, luar biasa. Bahwa Tuhan menciptakan dari tanah, mungkin tanah lempung gitu ya, yang bisa dibentuk seperti patung, tapi tidak ada nyawanya. Dan Allah menghembuskan nafasnya sehingga manusia itu hidup, mempunyai roh. Itu sebabnya saudara dan saya adalah manusia rohani. Kita ada rohnya dan kita hidup. Roh kita itu akan hidup selama-lamanya, ya. Tapi hidupnya di mana? Nanti kita bicarakan ya, setelah kita badannya ini kembali debu menjadi debu, menjadi tanah, tetapi roh kita masih ada selama-lamanya. Ya. Tetapi tergantung tempatnya di mana. Nanti kita bicarakan di sini, kita di mana tempat kita? Apakah hidup kekal itu di surga karena tempatnya dari Allah Bapa, kita kembali ke Allah Bapa, ataukah di tempat yang lain karena ada hidup kegelapan dan terang, ya. Karena ada dosa, karena manusia itu diciptakan kemudian dia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu, ya kalau ada dosa, ada kesalahan kan dihukum, ya. Harusnya dihukum, tetapi karena Allah itu kasih, dia memberikan, dia menjadi manusia untuk manusia supaya bisa ditebus dari dosa-dosanya. Nah saudara, nanti kita lanjutkan bagaimana kita bisa ditebus dari dosa-dosa kita. Nah hari ini adalah hari Pentakosta, kita mengingat tentang turunnya Roh Kudus. Peristiwa ini saudara terjadi awalnya karena Tuhan Yesus dia hidup di dunia ini. Allah memberikan Yesus ke dalam dunia ini supaya dia itu Allah yang adil. Kalau kita dosa pasti dihukum, upah dosa itu maut. Tetapi dia juga adalah Allah yang kasih. Karena kasihnya maka dia memberikan Yesus Kristus kepada manusia. Dan dia mati, disalibkan, mencucurkan darahnya. Kalau dulunya orang berdoa minta pengampunan dosa itu mesti menyembelih domba gitu ya, menyembelih darahnya itu untuk menandakan penebusan dosa. Namun Allah memberikan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, mencucurkan darahnya satu kali
untuk selama-lamanya. Kita bersyukur saudara. Kalau enggak ini di Taman Safari ada domba enggak ya? Atau di dunia ini domba-domba semua itu dipotong, enggak cukup ya. Karena kita ini orang-orang yang berdosa. Kalau 1 tahun 1 kali saja kita mempersembahkan 1 domba ya, 1 domba. Saudara sudah berapa kali mempersembahkan? Wah, saya 80 kali ya. 1 tahun 1 habis nanti domba-domba di dunia ini ya, tidak cukup untuk mempersembahkan mengganti dosa kita, minta ampun dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus hanya 1 kali disalibkan, dan kita tidak usah lagi hanya percaya, hanya beriman, percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita akan diampuni karena darahnya yang sudah tercurah itu. Bukan itu saja, bahwa Yesus Kristus itu memang mati, dikuburkan. Jadi saudara-saudara, dosa-dosa kita itu, saudara kira-kira berapa banyak? Kalau dikumpulkan ada nggak sekian? Oh, masa? Buat apa aja saudara sampai lebih? Dosanya banyak sekali ya. Kalau ditulis tidak cukup sampai sekian ini. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mati disalibkan, kalau kita menyerahkan dosa-dosa kita, kita berdoa menyerahkan dosa-dosa kita, maka pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan itu bersama-sama dengan dosa kita dikuburkan, namun dia dibangkitkan pada hari ketiga, dan kemudian dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi orang yang percaya ya. Nah, saudara semua sudah percaya? Sudah pasti mendapat hidup kekal? Saudara ada tempat di sorga? Puji Tuhan ya. Ya kalau gitu sudah, saya tidak usah khotbah lagi, sudah selesai ya. Tadi Pak Yanto khotbahnya sudah cukup panjang dan penjelasannya luar biasa ya. Nah saudara-saudara, namun hari ini firman harus disampaikan karena ini hari Pentakosta, maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan janjinya pada waktu dia akan naik ke sorga ya. Jadi Yesus naik ke sorga, murid-murid itu tidak ditinggalkan begitu saja. Tuhan Yesus mengatakan di Kisah 1 pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu turun. Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksi. Memang Tuhan Yesus berkata pada waktu itu ada 120 orang yang berkumpul di ruangan itu untuk dikatakan di ayat 34 bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi pada waktu itu ada persekutuan, mungkin lebih dari sekian orang murid-murid yang mengikut Yesus, 120 orang laki-laki dan perempuan berkumpul berdoa menantikan datangnya Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus menjanjikan nanti kalau Roh Kudus turun kamu akan menjadi saksi. Jadi mereka pada waktu itu menunggu. Ya, saudara, mereka tunggu apa? Aduh, sehari, 2 hari, kok nggak datang-datang ya? Katanya Roh Kudus akan turun. 3 hari, nggak datang juga. Sampai hari ke-7, mereka pikir kalau orang Yahudi itu merasa angka 7 itu angka sempurna. Jadi mereka pikir, oh mungkin hari ke-7 lah Roh Kudusnya akan turun. Nggak datang juga. Jadi orang-orang itu sedang menanti-nanti karena mereka siap mau menjadi saksi. Lalu saudara pikir kalau mereka menunggu-nunggu itu, apakah berdoa terus dari pagi, siang, malam? Mungkin mereka juga mulai berpikir, kan kita harus menjadi saksi. Bagaimana bersaksinya? Jadi mereka itu mulai mempersiapkan diri untuk menjadi saksi. Jadi itu sebabnya begitu Roh Kudus turun ya pada hari ke-10. Nah saudara, tadinya angka 7 ya yang sempurna, tapi yang lebih sempurna utuh adalah angka 10 ya. Jadi pada hari ke-10 mereka sudah siap. Nah pasti Tuhan ingin mereka menunggu itu supaya mempersiapkan diri untuk menjadi saksi.
kita yang menjadi saksi aja ini mahasiswa belajar sampai 4 tahun ya untuk siap menjadi saksi. Dan pada waktu itu mereka sudah mengikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Lalu ini Tuhan Yesus sudah waktu naik surga itu mereka sudah mau mempersiapkan apa? Saksi itu adalah kalau saudara di pengadilan selalu diminta ada saksi, karena saksi itu apa? Mereka yang menyaksikan dengan matanya atau mereka yang mengalami, mereka tahu apa yang dilakukan ya. Memang kadang-kadang ada saksi palsu ya, tetapi ini diminta menjadi saksi, itu saksi yang benar, menceritakan apa pengalaman mereka dengan Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya mungkin mereka mulai runding-runding bicara. Itu sebabnya saudara kita ada perjanjian baru ya. Jadi mereka itu membicarakan apa pengalaman mereka dengan Yesus, apa mukjizat yang pernah dilakukan, apa perkara atau perbuatan-perbuatan besar Allah melalui Tuhan Yesus. Itu disampaikan, itu sebabnya saudara mempunyai perjanjian baru ini ya. Dan Roh Kudus itu turun untuk persekutuan, untuk gereja, supaya menjadi saksi. Jadi yang diminta untuk menjadi saksi bagiku itu bukan hanya seorang 2 orang, tetapi semua orang yang berkumpul di dalam gereja ini. Itu sebabnya gereja itu, keberadaan gereja adalah untuk menjadi saksi. Adanya Roh Kudus itu pada waktu hari ke-10 itu mereka menunggu Roh Kudus turun. Dan dikatakan demikian ya, dari pasal 2, pada waktu Roh Kudus turun, ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti ya, jadi itu bukan tiupan angin, tetapi seperti tiupan angin keras. Mungkin bunyinya seperti tadi waktu, mungkin lebih besar lagi ya, seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka sedang bersama-sama duduk berdoa. Nah, hari ke-10 itu turun. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Tadi saya berikan gambarnya, kurang lebih begitu ya. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini sudah perbuatan besar. Roh Kudus turun itu suatu perbuatan besar. Sebelumnya dengan kedatangan Tuhan Yesus, dengan kematian Yesus, dengan kebangkitan Yesus, dengan naiknya Yesus ke surga, serta apalagi pengampunan dosa, itu suatu perkara yang besar. Itu suatu perbuatan yang besar. Mana ada orang bisa mengampuni dosa? Mana ada dosa bisa diampuni begitu saja? Manusia tidak bisa, kecuali ada kasih karunia dari Allah Bapa. Baru kita bisa menerima pengampunan dosa. Ini adalah suatu perkara yang besar, suatu perbuatan Tuhan yang besar. Dan di ayat 11 katakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Pada waktu itu saudara, yang berkumpul pada hari Pentakosta itu adalah suatu perayaan hari panenan. Itu sebabnya bangsa-bangsa orang Yahudi ini dari mana-mana, dari 16 negara mereka berkumpul ya. Mereka berkumpul lebih dari 3.000 orang tentunya ya. Lebih dari 3.000 orang berkumpul, dan murid-murid Tuhan ada 120 yang menerima Roh Kudus. Dan pada waktu itu dikatakan di sini bahwa supaya menyingkat waktu saya tidak bacakan semua. Ayat 11 itu dikatakan bahwa orang-orang itu, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah. Jadi kalau Roh Kudus turun dikatakan kamu akan menjadi saksi. Jadi apa tujuan Roh Kudus turun? Adalah kamu akan menjadi saksi. Nah, saudara bisa periksa diri saudara sendiri, apakah Roh Kudus sudah turun di atas saudara? Karena cirinya di sini, kamu akan menjadi saksi, ya, akan menjadi saksi dan tentang perbuatan
besar Allah. Nah, jadi kita semua ini kalau Roh Kudus sudah turun di atas kita, kita menjadi saksi melalui semua perbuatan yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi Dr. Lukas itu mencatat di sini sejarahnya bagaimana setelah Roh Kudus turun, gereja itu menjadi saksi pergi dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mengapa Saudara Tuhan Yesus itu selalu mengatakan Samaria itu selalu disebut-sebut? Orang yang 10 orang kusta yang disembuhkan, dia katakan bahwa 1 orang Samaria kembali untuk mengucap terima kasih. Orang yang baik hati itu orang yang melakukan kebaikan kepada orang Yahudi yang dirampok, yang menolong adalah orang Samaria. Tuhan Yesus sering menyebutkan mengapa? Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu musuhan, ya, bermusuhan. Mereka itu tidak saling baik. Dan kalau melihat pun kadang-kadang buang muka. Saudara, kalau saudara sedang jalan lalu orang buang muka, gimana rasanya? Nah, itu dia buang muka kalau saling bertemu, nggak mau bicara. Bukan hanya buang muka, kadang-kadang meludah, saudara. Nggak bisa nyontohin saya, nggak boleh meludah di sini. Dan gitu ya, bertemu nggak mau, nengok itu nggak mau, saudara. Segitu itu sebabnya Yesus katakan, baik di tempat kamu sendiri, baik kamu menyeberang ke provinsi yang lain, tetapi bukan saja menyeberang provinsinya kepada orang yang kamu tidak sukai. Kepada orang yang kamu benci pun kamu harus menjadi saksi, ya. Jadi nggak pilih-pilih. Itu sebabnya Yesus mengatakan, pergilah jadikan sekalian bangsa itu muridku, semua bangsa, semua suku bangsa. Ada kemungkinan kita ada yang tidak menyukai suku bangsa yang lain, ya, karena kesulitan. Ya, banyak contoh-contoh cerita-cerita misionaris itu kalau pergi ke tempat suku-suku yang lain, daerah-daerah yang baru, mereka sulit sekali. Belajar menyesuaikan diri saja sulit, belajar bahasa saja sulit. Nah, itu sebabnya di sini mukjizatnya Roh Kudus turun, murid-murid itu dapat berkata-kata dengan bahasa yang lain tanpa belajar. Itu karena mukjizat, ya. Kalau kita tanpa belajar, aduh, mau bicara bahasa Sunda saja, saya sering ditertawakan kalau bahasa Sunda, ya, karena saya aslinya itu dari Jawa dan besar di Jakarta. Kalau bahasa Sunda tidak bisa kaku, ya. Dulu kalau saya bilang bilang peyem aja itu susah. Peyem sekarang ada bisa kan, peyem gitu, ya. Dulu saya digodain kalau saya bilang peyem, suami saya tuh asli kan Sunda, jadi dia kata apa payung katanya. Karena logatnya, ya, pronunciation-nya itu tidak bisa tepat. Nah, ini bisa langsung bicara itu sebab semua orang heran. Kan orang-orang ini orang-orang Galilea, kok bisa bahasa kita? Nah, terkenal orang-orang Galilea itu, maaf ya, kurang pintar. Mereka itu orang-orang kebanyakan nelayan, gitu ya, pekerjaannya begitu, apalagi mana pernah ke universitas belajar bahasa asing, nggak pernah. Tetapi tiba-tiba hari itu bisa mengatakan, menceritakan tentang perbuatan besar Allah, menjadi saksi karena Roh Kudus sudah turun dan mereka menjadi saksi. Itu sebabnya mereka dapat menyaksikan, dapat mereka menjadi saksi, sehingga orang-orang itu akhirnya yang percaya, yang dapat sampai akhirnya dibaptiskan itu ada 3.000 orang, ya. Ada 3.000 orang yang mau menyerahkan diri dan percaya, kemudian dibaptiskan. Lalu mereka apa perbuatan besar Allah, apa akibatnya dari turunnya Roh Kudus? Nah, kita lihat bahwa mereka sebegitu banyaknya, mungkin lebih dari 3.000, ya. Apa itu mungkin sekitar gitu, ya. Mereka melakukan perbuatan besar Allah. Mereka bersekutu. Kalau ini saudara bisa lihat di ayat pasal 4, ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi cirinya 4 hari itu mereka bersekutu,
mereka belajar firman Tuhan, ya. Mereka ingin tahu lebih dalam. Nah, saudara bisa memeriksa diri saudara sendiri, apakah saudara ingin tahu lebih dalam tentang firman Tuhan? Itu cirinya, saudara sudah Roh Kudus turun atas saudara. Harus ingin tahu apa sih perbuatan besar Tuhan, apa sih yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Nah, itu salah satunya. Kita bisa, banyak orang Kristen hanya datang ibadah lalu pulang. Kalau ibadah saudara belajar berapa ayat? Ini hanya 3-4 ayat yang disebutkan, ya. Tetapi kalau saudara PA itu mempelajari kitab, dari seluruh Alkitab dipelajari, dan semua surat-surat yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan ini kita pelajari. Jadi itu sebabnya saudara, kalau saudara merasa bahwa Roh Kudus sudah turun di atas saudara, tentunya saudara suka belajar firman Tuhan, ya. Gereja kewajiban mengadakan sekolah minggu atau PA, ya. PA itu wajib karena sudah dipenuhi Roh Kudus, mau jadi saksi. Kalau tidak tahu firman Tuhan, apa yang disaksikan? Jadi kita harus menjadi saksi Kristus, taunya bahannya dari firman Tuhan. Selain pengalaman, tidak bisa cukup dengan pengalaman saja, tapi takutnya saudara, pengalaman saudara adalah pengalaman yang salah, karena iblis juga selalu, ya, menggoda kita. Iblis juga selalu menggoda, ya, seperti kepada Hawa itu digoda untuk apa yang dikatakan firman Tuhan diselewengkan menjadi ajaran yang sesat, ya. Jadi bukan itu, kalau saudara tidak mengenal Alkitab, itu sebabnya harus bertekun dalam pengajaran, ya, dan bersekutu. Umat Tuhan perlu bersekutu, saling menguatkan, ibadah bersama-sama, dan berkumpul untuk memecahkan roti itu, karena dalam ibadah itu mereka selalu mengadakan seperti perjamuan Tuhan, begitu, ya. Dan berdoa. Berdoa bukan hanya minta saja. Kalau kita sakit disembuhkan, kalau kita nggak punya uang Tuhan kasih uang, nggak punya pekerjaan Tuhan kasih pekerjaan. Itu memang bisa didoakan, boleh didoakan. Namun kita bisa berdoa minta supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kerajaan Allah ini dapat diluaskan, supaya suku-suku bangsa itu dapat diselamatkan. Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Jadi saksi baik di Yudea, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya saudara, mari kita yang menjadi gereja ini bersaksi sampai ke ujung bumi, sampai orang yang tadinya tidak mengerti firman, dia akan mengerti firman. Dan kita juga rajin berdoa untuk berbicara dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Tuhan menciptakan kita ada maksudnya. Tuhan menciptakan kita, sebetulnya kita diciptakan supaya kita itu hidup berbahagia, supaya kita itu bisa bersekutu dengan Tuhan, ya. Tetapi karena ada dosa yang sudah masuk, jadi kita jauh dari Tuhan. Nah, melalui Yesus Kristus kita didamaikan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan kembali melalui berdoa dan bersekutu satu sama yang lainnya untuk saling menceritakan hubungan kita dengan Allah, pengalaman kita dengan Allah. Nah, saudara-saudara, perkara besar mungkin berikutnya yang nggak kelihatan, saudara, salah warnanya. Dan kita bagaimana caranya belajar bersaksi sehingga orang dapat diselamatkan. Saudara, kalau saya jelaskan begini mungkin saudara kurang jelas. Saya mengundang saudara Deno ini. Saudara cerita sendiri bagaimana kamu dulunya hidup dalam gelap, tidak kenal Tuhan, akhirnya kenal Tuhan, dan sampai sekarang. Silakan menjelaskan supaya mereka tahu ini salah satu perbuatan besar yang bisa menobatkan seorang seperti Deno ini, ya. Terima kasih Bu Susan untuk kesempatannya, boleh menyaksikan kasih sayang Tuhan terhadap saya. Perkenalkan, nama saya Deno. Ya, saya dari Salatiga dan sedang studi di STPBB di Bandung. Dan terima kasih untuk kesempatan hari ini saya boleh bercerita bagaimana saya bisa mengenal Tuhan. Saya punya latar belakang Muslim, keluarga saya Muslim.
dan saya yang pertama dalam keluarga yang mengenal Tuhan. Yang selanjutnya adik saya juga diselamatkan, puji Tuhan. Pertama-tama bagaimana saya kenal Tuhan? Waktu itu saya masuk sekolah ke SMK dan bapak saya menitipkan saya di sebuah asrama panti asuhan di bawah gereja GKJTU di Salatiga. Di asrama tersebut semua anak-anak sekolah dari beberapa klasis gereja GKJTU di Jawa, dan saya satu-satunya orang Muslim di sana. Setiap hari di asrama diadakan kebaktian sore dan pagi, kadang juga ada pistol. Dan saya datang ke sana menghadiri di aula untuk menghormati awalnya. Tapi lama-lama kemudian tanya, ini orang Kristen ngapain dia menyembah Yesus yang adalah manusia? Kan bagi saya, dalam kepercayaan lama saya, Yesus hanya sebagai seorang nabi dan bukan Tuhan. Akhirnya saya mempertanyakan itu kepada teman sekamar saya. Itu kita kan per kamar ada 4 orang. Saya tanya kepada kakak senior saya, kenapa sih orang Kristen itu kok menyembah manusia? Itu menyekutukan Tuhan, ya gitu kan. Terus saya dibawain Alkitab, dibacakan waktu itu di kitab Yohanes pasal pertama. Di situ dia menjelaskan bahwa sebenarnya Yesus yang dalam kemanusiaan itu adalah Firman yang menjadi manusia. Dan mulai saat itu saya merenung-renungkan, baca lagi gitu kan. Apa yang saya nggak tahu saya tanyakan. Dalam perjalanan nggak semudah itu nerima masa si Firman bisa tiba-tiba jadi manusia gitu kan. Ada banyak hal yang saya tanyakan kemudian sambil belajar. Ya memang dalam kepercayaan yang lama saya juga mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Firman, kalimatullah. Nah, dari situ saya mulai membuka diri untuk membaca tentang Alkitab, dan saya juga mengikuti kelas baptisan dan juga akhirnya terima Tuhan dan dibaptiskan. Waktu saya sudah mulai lulus, jadi itu waktu yang tidak cepat, bukan waktu yang instan. Saya belajar itu dan bisa terima Tuhan. Saya belum lanjutkan bagaimana pengalaman saya selanjutnya. Ya, dan ketika saya sudah terima Tuhan, sangat luar biasa sekali. Saya menjadi seorang bayi dalam percaya Tuhan. Itu banyak hal yang saya terima. Tiba-tiba disuruh diajari doa Bapa Kami 3 kali baca, saya bisa hafal. Kemudian waktu di gereja kami kan ada kredo, itu ada pengakuan iman rasuli. Saya dengan cepat bisa menghafalkan dan melakukan itu. Tapi teman-teman, waktu ketika saya semua di sini, ketika saya sudah keluar dari zona persekutuan, saya keluar dari situ dan mulai masuk ke dalam dunia kerja. Dan dunia kerja itu kadang-kadang minggu kan nggak libur, kayak ibadah. Aku step ke belakang, ini agak sedikit menjauh Tuhan, dan ada kesempatan kerja di luar negeri. Di luar negeri bebas banget. Ya, hari Minggu kita mau pakai apa saja bisa. Dan waktu itu tujuan saya ke luar negeri kan cari uang. Ya, fokus saya memfokuskan diri untuk cari uang. Tapi apakah saya beribadah? Ya, kalau ada waktu saya beribadah. Tapi satu hari saya mendengar khotbah dari seorang pendeta mengatakan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu juga yang membuat Tuhan tangkap saya kembali untuk tetap ada di jalan Tuhan. Dan mulai saat itu saya mulai meninggalkan kebiasaan saya di luar yang biasa cari uang dan menghabiskan uang di sana. Mulai memfokuskan diri untuk ada di dalam jalan Tuhan, melayani Tuhan. Saya mengikuti kelas pemuridan, ada kegiatan-kegiatan yang di gereja itu. Sebenarnya gereja kami itu adalah gereja komunitas, cuman di bawah gereja lokal Hong Kong. Jadi komunitas kami itu pagi ada ibadah, sore membuka kegiatan untuk umum. Maksudnya mereka yang belum percaya pun boleh datang untuk mengikuti kegiatan kami, belajar sangat gratis.
Di situ juga dipakai untuk penjangkauan. Dan mulai dari situ saya juga belajar, dan tahun 2014 saya berlima dipilih dalam satu tim untuk membuka sendiri komunitas yang kami namai Friend of Indonesia. Di sana juga bergabung di gereja lokal lain di Hong Kong, dan persekutuan kami juga melakukan kegiatan yang sama, pagi ibadah, sore juga membuka kegiatan untuk umum, kelas gratis, dan yang mengajari adalah orang lokal. Dan puji Tuhan, banyak mereka yang awalnya hanya datang untuk kegiatan sore, kita injili. Ada yang percaya, dan ada beberapa teman yang sama dulu seperti saya, jadi percaya Tuhan di sana. Itu berkat luar biasa. Kemudian beberapa saat kemudian saya kan di sana cuma melayani aja lah gitu kan. Terus dari pendeta saya, Dino, pembekal yuk sekolah ke seminari. Awalnya saya langsung refuse, menolak. Enggak aku kan sudah ada di zona nyaman. Aku kan sudah enak. Di sini juga pelayanan, aku tiap bulan masih gajian karena waktu itu saya masih kerja. Jadi pelayanan cuma hari Minggu kan, atau hari libur tanggal merah aja gitu. Nah, kemudian nanya lagi kedua, oke, saya doakan gitu. Yang saya doakan, saya pikir saya kan sudah usianya ini nggak muda lagi. Terus saya ini sebagai tulang punggung sebenarnya dalam keluarga, karena bapak saya sudah meninggal sejak saya lulus SMA. Jadi tanggung jawab saya ke adik-adik dan ibu adalah saya yang harus cukup waktu itu, kenapa saya harus kerja ke luar negeri. Jadi bagaimana dengan ibu saya nanti? Nah, tapi yang ketiga, saya mulai angkat tangan sama Tuhan. Suka-suka mulai Tuhan, kalau kamu mau pakai aku untuk jadi awalmu, jadilah apa yang Engkau kehendaki dalam hidup saya. Dan saya dikuatkan dari ayat di Alkitab dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Itu adalah keyakinan saya, bagi siapa yang percaya kepada anak Tuhan, dia mempunyai hidup yang kekal, jaminan hidup yang kekal. Di situ saya terdorong. Saya dulu juga seperti itu. Saya nggak punya siapa-siapa. Ketika saya punya Yesus, saya punya segalanya. Dan itu yang mendorong saya untuk akhirnya pulang untuk dibekali untuk pembekalan, dan Tuhan sudah sediakan dana untuk itu. Jadi saya belajar di STT, sudah ada yang membayar, dan kebutuhan ibu saya juga ada yang menanggung. Jadi saya tinggal ikut apa jalan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Jadi di dalam Tuhan itu sangat saya temukan kebahagiaan di dalam dan di luar, berkat yang luar biasa. Jadi saya selalu terdorong bahwa setiap orang, saya menginginkan seperti saya, punya Tuhan, punya segalanya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dia sudah mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah. Di samping hidupnya diselamatkan, ya hidup yang di dunia ini pun sudah mendapatkan berkat karena ada orang yang sudah terima Roh Kudus dan dia menjadi saksi. Sekarang dia juga mau menjadi saksi. Tadi yang dia saksikan itu suatu kesaksian karena Roh Kudus sudah ada di dalamnya, dia sudah terima Tuhan, dan sekarang dia mau memberitakan. Sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah saudara sudah siap menjadi saksi Tuhan? Tidak harus mungkin belajar di STT Baptis Bandung ya, itu lebih baik lagi. Namun saudara bisa mempersiapkan diri belajar di gereja saudara sini. Mungkin pemimpinnya mengadakan kelas untuk PA supaya mereka dilengkapi dan saudara dapat menjadi saksi. Nanti saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, bagaimana sampai Rasul Paulus yang tadi pembunuh itu bertobat sampai dia bisa menjadi saksi ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, saya harap, saya pernah tahu bahwa saudara tadinya lebih banyak dari ini ya. Nah, kemana mereka sekarang? Saudara jadilah saksi. Saudara bisa menjangkau mereka kembali, saudara bisa
memenangkan juga jiwa-jiwa baru, supaya tempatnya saudara harus dibongkar ini ya, atau saudara harus pindah ke tempat lain yang lebih besar. Amin. Amin. Saya harap saudara semuanya siap menjadi saksi. Siap. Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu yang berbicara sendiri kepada semua orang yang mendengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat melakukan, menjelaskan, mensaksikan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah melalui hidup kami sendiri dan melalui berita-berita, pesan-pesan yang disampaikan dari firman Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa kami Tuhan, bahwa sudah sekian lama kami tidak melakukan menjadi saksi-Mu. Pagi hari ini Tuhan, mereka mengatakan mereka siap menjadi saksi Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kelompok yang kecil ini dapat menambahkan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang sudah lama mengundurkan diri, biarlah mereka bisa ditangkap kembali dan bersekutu bersama-sama untuk membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya bimbingan Roh Kudus yang ada di dalam kami semuanya, kami sanggup melakukan perkara perbuatan besar Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami. Dan saat ini ya Bapa, kami sudah datang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka yang hadir di tempat ini, mereka yang hadir secara online. Tuhan
memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan membimbing mereka, dan biarlah mereka dapat menjadi saksi-Mu Tuhan, baik di tempat ini atau di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kiranya karunia dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian, kami sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.